Halo teman Inkes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Rere, teman Inkes. Semoga teman Inkes nggak bosan ya ketemu lagi dengan saya sebagai host kalian. Oh ya teman Inkes, lagi nih saya mau nyapa lagi buat teman Inkes yang baru bergabung dengan Inkes. Selamat datang dan salam kenal. Nah buat kalian yang belum bergabung dengan Inkes, yuk langsung gabung dengan cara like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya SMK Infocom Bogor ya. Oke, teman Inkes, we just finished talking with my first guest. Tadi itu ada Bapak Imade Supriyatna SPD MSI. And now, teman Inkes, it's time to talking with my second guest. Siapa sih teman saya hari ini? Teman ngobrol saya hari ini. Penasaran nggak? Kalau penasaran tonton terus Inkes, jangan kemana-mana, because I know and I'm sure all the content on this channel will make your day be spirit more. So keep stay tuned in Inkes, Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Ya, halo teman Inkes, welcome back again with me Rere. Ya, teman Inkes, saya mau kenalin nih teman ngobrol saya, tamu spesial saya hari ini. Tamu spesial yang kedua, kalau tadi sudah ada Pak Made, sekarang saya kedatangan lagi seorang pejabat ya, pejabat di Satuan Pendidikan ya. Siapa sih tamu saya? Ya, saya perkenalkan, beliau ini adalah Ketua MKKS SMK Kota Bogor, yaitu Bapak Dr. Andes Mulya Murprihartono MSI MPD ya. Untuk diketahui nih teman Inkes, Bapak Mulya ini selain menjadi Ketua MKKS SMK Kota Bogor, beliau juga saat ini sedang ditugaskan menjadi Koordinator Percepatan Vaksin Pelajar Kota Bogor. Nah yuk kita langsung sapa Pak Mulya. Assalamualaikum Pak Mulya, apa kabar? Ya baik, apa kabar Pak? Baik, sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya, Bapak gimana aktivitas hari ini? Masih sibuk kah? Sampai sempatnya bisa menyempatkan diri datang ke sini? Alhamdulillah Rabbil Alamin, untuk kemajuan pendidikan khususnya Kota Bogor, kita selalu berusaha jaga kesehatan. Ya. Dan hari ini ya harus kita sempatkan karena ini sahabat Inkes ini ya, banyak dari kalangan pelajar, bapak ibu guru, bahkan betul, mungkin kepala sekolah dan masyarakat Kota Bogor, yang mungkin menjadi ajang yang cukup positif untuk kita memberikan informasi ya Pak ya, berbagi informasi. Jadi disempetin datang meskipun sibuk. Betul, ya Pak Mulya ya. Makanya dalam kesibukan ya yang memang luar biasa ya di awal-awal bulan pertama pelaksanaan PTM ini. Oh iya, betul. Kita ya demi Inkes saya siap untuk luar biasa, saya jadi terharu Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak ya sudah menyempatkan datang ke sini ya Pak ya. Oke, teman Inkes, tadi saya sudah cerita nih sedikit memberi bocoran kepada teman Inkes siapa sih Pak Mulya ini. Pak Mulya tadi kan sebagai Ketua MKKS SMK Kota Bogor dan juga Koordinator Percepatan Vaksin Pelajar. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu yuk lebih dalam profil Pak Mulya ini bagaimana dan apa sih latar belakangnya, backgroundnya seperti apa. Yuk kita tanya langsung sama Pak Mulya. Pak Mulya, gimana nih Pak Mulya, latar belakang Bapak tuh bagaimana sih pendidikan Bapak, latar belakang Bapak alumni mana, terus Bapak mengajar apa, kemudian Bapak mungkin juga menjabat kepala sekolah di mana, boleh Pak sharing Pak? Baik, terima kasih Mbak Restu. Selaku insan pendidikan ya. Tentunya diawali dengan sepak terjang kita di awal pendidikan barangkali ya. Jadi selama bersekolah di Kota Bogor. Betul. Hanya pendidikan keguruannya yang dilakukan di Bandung. Iya. Oh, Bapak di Bandung. Ya, di Bandung. Dan tahun 90 saya sudah terjun sebagai guru. Setelah lulus Pak tapi? Ya, setelah lulus kuliah saya sebagai guru dan malang melintang dari tahun 90 sampai hari ini sebagai guru pendidik dan diberi kepercayaan tugas tambahan
di beberapa SMK kebetulan ya di Kota Bogor ini. Saya pernah memimpin SMK YZA, Yayasan Jalannya Al Mansur, dari tahun 2003 sampai 2009 ya. 2003 2009 Bapak di kepala sekolah di YZA ya Pak ya. YZA yang di mana Pak? Yang di Semeru. Oh, yang di Semeru. SMA, SMK? SMK-nya. Oke. Ya. Kalau dulu Semea ya. Dulu Semea. Oke. Baik. YZA 4. Kemudian 2009 sampai dengan 2016 di SMK Permata. SMK Permata. Kepala sekolah juga ya Pak ya? Kepala sekolah juga. Oke, baik. Ya. 2016 sampai 2020 di SMK Niba. SMK Niba yang di Layung Sari. Betul, oke. Di tahun 2020 sampai saat ini ya Pak ya? Dari saat ini ya saya dipercaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memimpin SMK Negeri 4 Kota Bogor. Oh, Bapak di SMK Negeri 4 ya Pak ya, alhamdulillah ya. Lumayan banyak juga ya Pak ya, berarti sudah berapa satuan pendidikan yang Bapak pernah pegang ya? Maksudnya 4 ya Pak ya? 4, ya. Oke, berarti nggak singkat juga ya Pak ya, melalui proses tentunya ya Pak ya. Betul. Oke, Bapak dulu ngajar apa Pak? Karena latar belakang saya pendidikannya ada di administrasi perkantoran. Oke. Nah, makanya spesialisasi bidang keilmuannya adalah kejuruan untuk kesekretarisan, tata usaha. Sekarang perkantoran ya Pak ya. Wah, luar biasa ya. Berapa tahun tuh berarti Bapak ya mengajar dari 2000 berapa tadi Pak? 1990 ya Pak ya? 90 ya Pak ya? Mengajar. Mungkin agak berkurang mengajarnya setelah menjadi kepala sekolah sampai 2023. Kalau sebelum jadi kepala sekolah Bapak pernah megang struktural apa tuh Pak? Di sekolah ini ya seperti biasa, selalu berkarir ya. Dimulai dari guru, pernah jadi wali kelas, pernah jadi ketua program. Kaprok, Bapak pernah jadi kaprok ya Pak ya? Kaprok, lalu Wakahubid. Nah, Wakahubid hubungan industri, sama hubungan masyarakat, mungkin dengan jabatan sekarang. Pernah di Wakahubid, lalu sebelum kepala sekolah ya di Waka Kurikulum. Dan itu luar biasa. Waka Kurikulum itu hampir kurang lebih tahun 93 saya sudah jadi Waka Kurikulum sampai 2002 berarti. Luar biasa ya Pak ya. Baru setelah itu 2003 jadi kepala sekolah. Ya, lumayan berat juga tugas kurikulum ya Pak ya. Iya. Jantungnya sekolah juga ya Pak itu. Dilalui melalui proses. Iya, luar biasa. Nanti kapan-kapan bisa sharing ya Pak ya. Mungkin saya bisa meminta arahan ke Bapak bagaimana sih menjadi Wakahubid yang baik Pak. Seperti biasa. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Mulya ya untuk cerita tentang background latar belakang Pak Mulya. Nah, terus Pak Mulya nih kita mau tahu nih Pak Mulya, ini kan Pak Mulya ini sebagai ketua MKKS SMK Kota Bogor. Nah, mungkin kalau misalkan buat teman-teman Inkes yang statusnya mungkin pelajar, mereka nih masih nggak paham Pak apa sih MKKS itu Pak, gitu, ceritain dong Pak. Baik. MKKS itu singkatan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Oke. Makanya ada tambahannya SMK. Ya, karena khusus SMK ya Pak ya. Betul. Jadi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Menengah Kejuruan. Nah, berdasarkan sejarahnya dulu kita disebutnya K3SK. Dulu tuh K3SK apa namanya? K3SK pertama itu berubah kurang lebih tahun 2007 lah. 2007 berubah menjadi MKKS. Jadi kalau K3SK itu kelompok kerja kepala sekolah, bedanya itu aja. Oke, saya juga baru tahu loh Pak. Dulu namanya K3SK, kelompok kerja kepala sekolah. 2007 berubah sesuai dengan edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat itu menjadi MKKS di setiap jenjang pendidikan. Jadi SD ada, SMP ada, SMA ada, SMK ada. Oh gitu. Jadi ibaratnya kalau guru-guru ini ada MGMP, kalau kepala sekolah MKKS gitu. Betul, ya Pak ya. Oke, baik. Nah, terus Pak kalau misalkan peranan MKKS sendiri dalam pengembangan satuan pendidikan itu apa sih Pak, fungsinya tuh apa gitu untuk MKKS ini Pak? Ya.
Sesuai dengan namanya musyawarah kerja, ya. Berarti lembaga ini adalah tempat para kepala sekolah berkoordinasi, ya. Bertukar informasi, betul, sharing berbagi pengalaman, ya, berbagi pengetahuan yang sudah maju lebih dulu. Wadahnya adalah MKKS untuk berbagi. Biar sama majunya bareng-bareng ya Pak ya. Betul, teman-teman kepala sekolah yang masih merasa butuh banyak informasi, pengetahuan di kelembagaan ini bisa didapatkan. Karena jadi boleh dikatakan kita yang mendorong program-program pemerintah dalam hal ini baik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset Teknologi maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena untuk SMK kita ada di bawah naungan Gubernur Jawa Barat. Sehingga setiap program yang ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya mungkin kita juga tindak lanjuti MKKS dalam rangka mendorong agar program-program peningkatan pendidikan khususnya di SMK juga tercapai dengan lebih cepat. Iya, jadi turunan ya Pak ya program tersebut ya untuk turunan peningkatan. Ya. Namun ini kan lembaga yang istilahnya dibentuk oleh individu kepala sekolah yang dikukuhkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2. Tadi tamu pertama Pak Imade ya. Betul. Baik. Nah, tentunya Pak di dalam MKKS ini pastinya ada program kerja ya Pak ya. Betul. Pasti ada program kerja. Nah, untuk saat ini Pak, goal target untuk MKKS sendiri apa sih Pak? Yang jangka dekat ini ya Pak ya? Ya. Apa tuh Pak? Baik, boleh tahu untuk kali Pak kepo dikit. sahabat Inkes tentunya para siswa, guru, kepala sekolah Kota Bogor, musyawarah kerja kepala sekolah kita dilandasi dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam pengorganisasiannya. Kemudian untuk menjalankan aktivitasnya kita dipandu oleh program kerja yang disusun, baik itu program jangka pendek tahunan yang dirumuskan dari hasil rapat kerja MKKS, kemudian yang 3 tahunan itu jangka panjangnya, jangka menengahnya 3 tahunan itu setelah hasil muker biasanya, jadi musyawarah kerja. Nah, program kerjanya secara garis besarnya kita kelompokkan menjadi 5 bidang. Jadi di MKKS ini ada yang membawahi bidang kurikulum. Jadi kurikulum ini bagaimana? Kalau tidak salah kepala sekolah SMK Infokom ya Bu ya. Salah satunya adalah bagian teknik di kurikulum ya Pak ya. Ibu Insinyur Lilik Rahmani MPD sebagai koordinator bidang kurikulum MKKS SMK Kota Bogor. Nah, beliau kita anggap senior yang punya banyak pengalaman tentang metode pengembangan kurikulum. Nah, itu dikaji di kelembagaan ini. Ya nantinya goalnya kita share berbagi kepada teman-teman SMK di Kota Bogor. Nah, setiap kegiatan yang pengembangan evaluasi, proses pembelajaran, apalagi di masa pandemi COVID ini kita melakukan PJJ, tentunya banyak metode-metode yang harus digali oleh semua sekolah bagaimana supaya efektivitas pembelajaran jarak jauh ini betul-betul meminimalisir hambatan-hambatan dalam belajar di rumah. Nah, itu salah satu yang kita kemas di kurikulum ya Pak ya. Kemudian yang kedua bidang kesiswaan. Nah, ini ada tidak juga kalah ya Pak pentingnya ya. Jadi bidang kesiswaan ini bagaimana kita lebih menyoroti adalah potensi yang ada di setiap siswa di SMK, apalagi kita tahu bahwa SMK ini ya mohon maaf ada yang menyingkat dengan sekolah yang diutamakan kepada persiapan bekerja gitu kan ya, dibandingkan untuk melanjutkan pendidikan. Nah, sehingga tentunya siswa SMK ini harus lebih dewasa lebih dulu dalam rangka mempersiapkan bagaimana sih attitude yang baik, karena sekarang ini industri lebih mengutamakan attitude dalam bekerja. Jadi makanya sekolah-sekolah SMK khususnya diminta untuk 40% itu lebih kepada pembinaan attitude. Ya, 30% pengetahuan, 30%-nya adalah skill, keterampilan anak. Berapa Pak? 40% tadi attitude. 40% lebih ke attitude. Kemudian 30% pengetahuan, keterampilan psikomotor,
skillnya itu 30%. 30%. Kenapa hanya 30%? Iya, Walaupun saya pikir jadi 40%. Iya betul, ya? attitude lebih karena ya? oleh industri yang dipentingkan itu. Attitude, ya oke. Attitude. Itu sebenarnya yang tadi juga saya mau bahas sama Pak Made, Betul. tapi nanti oke Pak lanjut Pak, nanti saya mau nanya lagi nih ke Bapak. Jadi itu salah satunya yang dibahas. Tentunya goal ini, tujuan ini, targetnya adalah siswa, ya, siswa SMK Kota Bogor. Oleh karena itu kita lebih melihat kepada sisi positifnya. Adapun hambatan-hambatan di belakang itu ya seperti yang isu-isu yang terjadi sekarang ini, saya ingin tutup itu rapat-rapat. Sudah kita tutup buku dengan masalah kenakalan, penyimpangan perilaku siswa. Betul. Baik yang namanya tawuran, penyalahgunaan obat dan lain sebagainya. Tapi jangan ya Pak, jangan. Halaman itu sudah harus kita tutup. Oh gitu. Itu yang harus diprogramkan. Ya, kita kumandangkan sama-sama ya, jauhkan tawuran, jauhkan penyimpangan perilaku siswa baik itu narkoba, seks bebas dan lain sebagainya. Itu dibahas di MKKS supaya setiap sekolah betul-betul fokus terhadap persiapan siswanya menghadapi dunia kerja. Betul, iya Pak. Menyangkut tadi Pak, saya sebelum Bapak lanjut yang 3 segbit lainnya ya Pak ya. Tadi Bapak bilang kan untuk 40% itu lebih mengarah kepada attitude ya Pak ya. Tapi sebenarnya nih Pak ya, menurut Bapak sendiri untuk pembentukan itu kan berarti dibutuhkan penguatan karakter kepada siswa ya Pak ya, dan itu dibahas kan di dalam musyawarah kerja MKKS ya Pak ya. Tapi kalau misalkan kita melihat Pak untuk tingkat SMK, sebenarnya untuk penguatan karakter itu kalau menurut saya pribadi nih Pak, SMK itu kan sudah terbentuk Pak. Ya, tadinya memang bisa diarahkan lagi gitu. Tapi itu sebenarnya kan agak sulit Pak untuk membentuk anak yang sudah di tingkat SMK ya Pak ya. Nah, menurut Bapak sendiri nih Pak, sebaiknya untuk penguatan karakter itu apakah memang adanya di SMK ataukah di jenjang yang lebih rendah Pak? Karena kalau saya melihat ya Pak, gini, saya suka lihat di YouTube gitu ya Pak tentang sistem pendidikan saya lihatnya Jepang ya Pak, karena kebetulan saya bahasa Jepang Pak, bidang saya Jepang dan saya juga suka gitu ya Pak ya lihat-lihat itu. Kalau di Jepang itu lebih mereka untuk sistem pendidikannya itu TK, SD itu lebih penguatan karakter dibanding akademik, nilai akademik ya Pak ya. Jadi di sana pun bahkan ajang makan siang pun dijadikan sebagai wadah untuk pendidikan atau penguatan karakter mereka, sehingga ketika mereka sudah melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi SMP atau SMA, anak tersebut sudah terbentuk pembiasaan pendidikan karakter tersebut. Jadi mereka lebih menguatkan nilai akademik itu di tingkat SMK, SMA Pak, yang menengahnya Pak, karena memang sudah terbentuk di SD atau SMP gitu Pak. Karena kayak makan siang nih Pak, contoh ya Pak yang saya pernah lihat itu, makan siang anak-anak SD itu sudah diajarkan mereka bagaimana mereka memiliki tata krama Pak. Tata krama ketika mereka ngambil makanan bukan di kantin, di pantry ya Pak ya. Terus mereka menyajikan buat teman-temannya, membagi rata, menyiapkan semuanya, terus cara membuang sampahnya, disiplin mereka itu semua sangat tertata sekali Pak gitu. Itu memang mereka tekankan itu di tingkat dasar Pak yang saya lihat tuh di Jepang. Nah, kalau di MKKS sendiri apakah pernah gitu ya Pak membahas soal ini gitu, sharing dengan mungkin saya nggak tahu Pak, SD atau SMP kan pasti ada MKKS itu mungkin Pak ya? Ada ya Pak ya? Pernah nggak sih Pak sharing gitu bahwa penguatan karakter ini mungkin sebaiknya apakah dilakukan di tingkat lebih di bawah menengah gitu Pak? Gimana Pak itu? Baik Mbak Restu, jadi begini, sebagaimana teori yang sama-sama kita ketahui ya, di jenjang SMA atau SMK, dalam ini saya lebih bicara ke SMK, bahwa kita memang hanya punya peluang 20% untuk membina siswa, membentuk karakter siswa. Nah, betul. Kita hanya kebagian 20%. Kebagian 20% ya? Betul, 80%-nya itu adalah pendidikan keluarga, pendidikan dasar dan menengah pertama. Betul. Itu sudah 80% terbentuk. Udah terbentuk ya, betul. Oleh karena itu kalau siswa di keluarganya sudah ya mohon maaf pendidikannya tidak optimal, pendidikan karakternya di SD-nya juga demikian, di SMP-nya ya terima jadinya begitu ya Pak ya. Ya, SMK hanya kebagian ini loh hasil pendidikan awalnya. Nah, gitu. Sehingga akan sangat berat
untuk nambahin 20%-nya saja kan kita lebih kepada pembentukan siswa itu menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang siap pakai dengan attitude yang diharapkan oleh dunia kerja dan industri. Nah ini ngebenahin yang 80% kacaunya bagaimana? Iya betul. Nah, jadi terbentuklah 40% itu ya Pak ya. Sehingga memang komunikasinya harus dengan jenjang pendidikan sebelumnya, ya kan? Itu nah, dia salah betul satunya Pak. ya mungkin boleh kita ada diskusi dengan MKKS SD, SMP, tapi yang paling tepat mungkin di setiap kota itu ada dewan pendidikan, ya kan? Kemudian ada BMPS, ya, musyawarah kerja, yayasan biasanya, serta ada KPAI, Komite Perlindungan Anak. Nah itu juga bisa diajak komunikasi agar memberikan muatan terhadap bagaimana sih pendidikan karakter yang harus disampaikan oleh ayah bunda di rumah gitu kan ya para guru SD dan guru SMP sehingga di jenjang berikutnya itu tidak terlalu berat. Iya, jadi nggak bisa dipisah ya Pak sebenarnya. Satu kesatuan harus saling kerjasama ya Pak ya. Jadi proses awalnya seperti apa ya. Hasilnya ini sudah terlihat di jenjang SMK. Itu permasalahan utamanya. Iya seru ya teman Inkes ya. Oke teman Inkes masih ada 3 segbit lagi nih di dalam MKKS. Mau tahu penasaran? Jangan kemana-mana, pantengin terus Inkes. Don't go anywhere, keep stay tuned in Inkes Infocom Podcast. You listen, watching, and we talk. Ya, welcome back again with me Rere, teman Inkes. Yuk kita lanjut lagi, masih ada 3 segbit nih yang belum dikasih tahu sama Pak Mulya. Yuk mangga Pak Mulya, selanjutnya ada segbit apa lagi nih Pak? Baik, tapi di kesiswaan masih ada yang menarik. Oh apa tuh Pak? Oke. Jadi kan sebagaimana kita ketahui, mungkin para pelajar sudah sangat familiar dengan Satgas Pelajar Kota Bogor. Oh iya, betul. Ya, ini luar biasa. Ini salah satu kelembagaan juga di dunia pendidikan yang memang dibentuk kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan Kantor Cabang Pendidikan Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat. Jadi Satgas Pelajar ini ya, nah ini barulah yang disebutnya. Mungkin kalau anak-anak sih bilangnya apa ya, polisinya sekolah. Polisinya sekolah. Ya. Pak Iqbal ya Pak ya ketuanya, betul ya? Diketuai oleh Pak Iqbal. Jadi teman-teman di Satgas Pelajar ini yang membantu juga terhadap ketertiban, ya kan? Hal-hal yang dilakukan, tindakan-tindakan salah yang dilakukan sebetulnya lebih banyak kepada perlindungan para siswa. Jadi Satgas ini lebih diutamakan kepada mereka melindungi para siswa. Sebenarnya tujuannya itu ya Pak ya, bukan untuk malah jadi jadi kan udah bumerang buat anak, tapi buat melindungi ya Pak ya. Buat melindungi mereka saat dari keberangkatan sekolah, pulang sekolah dari hal-hal yang tidak diinginkan dan selalu mengingatkan. Jadi tidak untuk ditakuti. Satgas Pelajar Kota Bogor ini
tapi mereka adalah betul-betul bapak-bapak yang dibentuk utusan dari setiap bapak-bapak sekolah. ya Pak ya? Bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu Pak? Hampir 100% memang bapak. Bapak-bapak ya? Walaupun ada ya, ada dari SMA kalau nggak salah yang ibu, dari SMP juga, tapi dominasinya bapak. Dan mereka ditugaskan ya tadi untuk membimbing, mengawasi anak-anak, karena mereka dari para pembina siswa biasanya. Itu tambahan untuk di Sekbid kesiswaan. Jadi Satgas itu masuk kesiswaan juga masuk ya Pak di bidang ya. Kesiswaan. Makanya kenapa ketua Satgasnya juga salah satu kepala sekolah ya Pak Betul, ya? kepala sekolah dan pengurus di MKKS. Iya, pengurus di MKKS juga ya Pak ya. Luar biasa loh. Jadi ini MKKS juga banyak tugasnya, banyak PR-nya sebenarnya teman Inkes ya Pak ya. Oke, terus kemudian apa lagi nih Pak? Ada apa lagi di MKKS Pak? Kita punya bidang Humas ya, di baik. Organisasi, karena MKKS pun harus membuka diri dengan berbagai stakeholdernya, baik kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kota Bogor, industri terutamanya, dalam hal ini Kadin. Nah, nanti launching terbaru yang akan kita gagas adalah mencetak wirausaha muda nih. Ini kemarin sudah dibuka linknya oleh Kadin Kota Bogor. Ya, kebetulan Ketua Kadin yang sudah berkoordinasi dengan MKKS, dengan KCD, yaitu menawarkan salah satu bidang kerjanya nih. Jadi kita melakukan hubungan kerjasama dengan stakeholder pendidikan, yang tentunya yang banyak memberikan dukungan terhadap kelancaran pendidikan. Ya, salah satunya adalah Kadin untuk baik itu kerjasama dalam hal pemagangan siswa, pemagangan guru, termasuk untuk bukan memberantas ya, kita mencoba membuktikan lah tentang isu miring bahwa SMK penyumbang itu pengangguran tertinggi. Nah, itu di bidang Humas ini yang bertugas untuk mencoba mencarikan stakeholder di industri yang kemungkinan bisa menyerap lapangan pekerjaan cukup banyak bagi siswa SMK Kota Bogor. Berarti ini bisa jadi wadah ya Pak ya, membantu para wakasek Hubinmas di sekolah untuk memfasilitasi nih, kalau kalian kesulitan, sekolah kalian kesulitan dalam bekerja sama dengan perusahaan, kita ada wadahnya. Nah, itu yang baru mau saya tanyakan sebenarnya Pak. Berarti bisa ya Pak ya, di wadah itu bisa. Nanti di rencananya kapan Pak? Kita bisa sudah menggait Kadin, kita sudah menggait Disnaker gitu kan. Jadi kan selama ini hanya ada di BKK saja ya Pak ya, ada grupnya BKK gitu, tapi sekarang ada wadahnya lagi, dari MKKS juga masuk program kerja MKKS ya Pak ya. Hubid Humas itu. Bahkan mohon maaf, Ketua SPSI juga ada di kepengurusan MKKS. Luar biasa. Ketua SPSI Kabupaten Bogor itu jadi salah satu pengurus. Jadi banyaklah kita masukan-masukan untuk melancarkan program-program kerja, semuanya untuk kemajuan siswa SMK Kota Bogor. Alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan benar bisa segera terrealisasi ya Pak ya. Amin. Program kerja itu bagus juga ya Pak ya, maksudnya saya appreciate banget ya Pak ya dengan MKKS mewadahi seperti itu, karena kan ada juga mungkin sekolah yang kurang untuk bekerja sama dengan industri karena keterbatasan segala macam ya, apalagi di IT Pak. Kadang perusahaan IT itu banyak yang menutup diri loh Pak, sebenarnya banyak yang menutup diri dalam artian untuk menjalin kerjasama dengan sekolah gitu, tidak banyak Pak sebenarnya, karena yang katanya nih Pak ego para tenaga-tenaga IT nih agak lebih tinggi Pak sebenarnya. Katanya, ini saya bukan asal bicara karena memang ini saya juga didapatkan informasi dari teman-teman yang IT. Kenapa makanya kok kita sulit banget sih, agak sulit ya, kesulitan mencari perusahaan gitu, nggak banyak yang membuka diri dengan perusahaan gitu. Nah, tapi dengan terbantunya ada program MKKS seperti ini, alhamdulillah ya Pak ya, mudah-mudahan bisa karena itu maju bareng-bareng ya Pak ya semuanya ya Pak ya. Jadi kita harus bisa memberikan win-win solution ya. Iya betul. Ya, jadi jangan hanya seolah kita yang butuh. Kita yang butuh. Oke, industri teknologi informasi juga akan butuh SMK. Iya. Kita punya banyak SDM yang punya kemampuan. Betul. Makanya jujur saja ya, PKL, pemagangan siswa, dan mungkin penempatan kalau sudah kita pegang itu tadi bahwa mereka butuh SMK, insya Allah. Apalagi ada super tax deduction ya, itu keringanan pajak bagi industri yang
menerima siswa SMK. Siswa SMK ya Pak itu ya. sudah ada aturannya, jadi makanya itu sangat mendorong sekali. Iya. Terima kasih Pak, informasinya nih sangat berguna banget, terutama buat saya Pak. Oke, ya baik, selanjutnya Pak, yang keempat ada apa lagi nih Pak? Yang keempat kita punya bidang teknologi informasi, pengembangan teknologi informatika, karena ya luar biasa MKKS sejak dibentuk 2007 menggantikan K3SK ya sudah membentuk struktur programnya, salah satunya adalah TIK. Karena kita sudah prediksi bahwa ya betul, ternyata boomnya di 2020 Maret ini TIK sangat dibutuhkan sekali. Iya betul sekali Pak, jadi kan harus melek ya Pak ya. Tanpa TIK PJJ sulit. Guru yang mohon maaf ya, senior-senior yang kadang-kadang sudah gagap teknologi untuk mau membuka laptop, ya bermain di sosial media dan lain sebagainya, apalagi berurusan dengan LMS, Learning Management System atau e-learningnya, jadi elektronik pembelajaran ya, mau tidak mau di era pandemi ini terpaksa untuk kembali meningkatkan. Disitulah peran TIK. Iya, betul. MKKS salah satu bidangnya sudah diantisipasi sejak 2007 kita membuka bidang pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya salah satunya tadi mewadahi bagaimana kita pengennya sih Kota Bogor punya server yang luar biasa yang benar-benar bisa mengcover semua SMK 103 SMK Kota Bogor itu dari kita punya apa sih? Database sendirilah, nggak usah nyangkut di berbagai provider kalau bisa gitu betul. Tapi itu kan tidak mudah, butuh proses, butuh waktu ya Pak ya. Yang luar biasa. Kita menggagas ke arah sana ya, untuk kemajuan pendidikan di bidang teknologi informatika. Luar biasa program kerjanya ya Pak ya. Ini rencana-rencana kedepannya luar biasa sekali ya. Yang paling sederhananya yang berjalan sekarang yang rutin. Yang contohnya apa ya? Dapodik, para operator sekolah ya dinaunginya di bidang ini. PPDB juga sekarang udah online termasuk ya Pak ya. PPDB yang online dan lain sebagainya. Jadi koordinasi pekerjaan operator sekolah jadi itu digawangi oleh bidang TIK ini. Luar biasa ya teman Inkes ya. Selanjutnya yang terakhir nih Pak. Segmen yang terakhir apa Pak? Tadi sudah UBID, kemudian sudah TIK, kesiswaan, kurikulum, satu lagi organisasi. Organisasi lebih banyak kepada pengembangan internal SMK, kekeluargaan, bagaimana ngurus keanggotaan kepala sekolah yang kepala sekolah hampir setiap tahun ada yang bongkar pasang. Betul. Ya terutama sekolah swasta ya yang mungkin sudah habis masa baktinya, itu kita urus keanggotaannya bagaimana, termasuk kan kepala sekolah swasta itu harus mengurus izin, memimpin dan lain sebagainya. Nah bidang ini nanti yang menangani masalah-masalah itu di bidang organisasi, termasuk kekeluargaan, yang pensiun, yang jadi makanya di setelah MKKS itu ada lagi nanti. Ini Mami Lilik nih ketuanya juga nih. Mami Lilik. Karena kenapa? Dia membentuk komunitas mantan kepala sekolah. Waduh, luar biasa. Jadi, kenapa memang ada sumbangsinya informasi terhadap organisasi. Iya, biar bisa memberikan informasi, pengalaman, sharing pengalaman ke organisasi yang regenerasi lebih ya senior, Pak ya. Pengalaman sebagai kepala sekolahnya itu berbagi kepada kepala sekolah yang baru. Dibuatlah grupnya, jadi kayak ikatan alumni kepala sekolah deh. Luar biasa, gitu ya. Iya. Teman Inkes itu ya tentang MKKS nih udah jelas banget nih, kita jadi tahu nih apa sih MKKS sebenarnya dan program kerjanya tuh apa aja sih, banyak banget. Dan ternyata semua program kerja dari MKKS ini tentunya untuk membangun dan meningkatkan semua satuan pendidikan ya. Nah Pak, ini sudah MKKS ini kita udah jelas nih Pak. Nah cuman kan di sini ada beberapa pertanyaan sedikit lagi nih ya Pak ya. Bapak kan di sini ditunjuk sebagai koordinator percepatan vaksin pelajar ya Pak ya. Nah untuk kondisi saat ini untuk pelajar di Kota Bogor ya Pak ya, itu gimana Pak untuk pelaksanaan vaksinnya? Ini kalau pelajar percepatan vaksin pelajar ini bukan cuma khusus untuk SMK aja kan Pak? Untuk semuanya. Bapak jadi mengkoordinatorkan untuk semuanya SMA, SMK, SMP? Iya betul. Semua Pak? Semua, itu udah berapa persen Pak dari sekian puluh ribu pelajar yang ada di Kota Bogor ini? Baik,
gini Mbak Rustu, jadinya terus terang tugas ini tugas lillahi ta'ala. Betul. Kita untuk kebaikan bersama ya Pak ya, betul. Ya, makanya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Pak Made memberikan tugas kepada saya khususnya dengan tim, karena ada koordinator, ada anggota-anggotanya untuk menjadi satgas percepatan vaksinasi pelajar di Kota Bogor yang memang lebih khusus karena kita ada di bawah binaan Provinsi Jawa Barat, naungannya adalah SMA dan SMK. Tapi dalam hal ini kita tidak pilih-pilih dalam bagaimana caranya supaya vaksinasi ini dipercepat, ya kan, selesai dan luar biasa ya, sampai hari ini pun rekor yang tuntas vaksin untuk Jawa Barat itu ya Kota Bogor. Ini yang harus dikasih applause ya, boleh dikatakan masih ada di peringkat tinggi. Nah, terkait dengan masalah berapa persen siswa, pelajar dan pendik ya, tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah divaksin di Kota Bogor khususnya SMA dan SMK ya, ini masih antara data kenyataan di lapangan dengan data hasil pengumpulan billing yang sudah disiapkan. Jadi ada terkendala bahwa anak-anak guru yang sudah vaksin itu lupa mengisi link. Iya, memang betul Pak. Betul. Susah jadi disuruh ngisi link itu ada itu, aja, betul. Ya, padahal kalau dilihat dari tingkat pencapaian pelaksanaan vaksin baik dosis 1 maupun dosis 2 untuk di Kota Bogor ini sudah sangat tinggi. Nah, mengantisipasi siswa dan guru serta tenaga kependidikan yang memang belum vaksin, sampai hari ini pun jadwal selalu berutin. Kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Bogor, TNI Polri, dalam hal ini Kapolresta maupun Korem dan Kodim untuk membuka sentra-sentra vaksin yang ada di wilayah Kota Bogor. Bahkan sampai tidak menutup peluang anak siswa kabupaten pun boleh ya Pak ya, untuk ikutan vaksin. Jadi dalam hal ini memang kita benar-benar kerja tuntas untuk mengentaskan pandemi COVID-19 ini mencapai target 2022. Insya Allah kita bisa 100% ya Pak ya, pembelajaran tatap muka. Amin. Nah, iya. itu barangkali yang saat ini kita kerjakan Mbak. Berarti ini ya Pak ya, kan katanya untuk Bogor ini termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa Barat ya Pak ya. Jadi vaksin pelajar juga termasuk sumbangsi terbesar ya Pak ya. Karena kan banyak banget pelajar Kota Bogor ya Pak ya. Ini termasuk sumbangsi terbesar untuk presentasi tersebut. 33.000 SMK. 33.000 ya Pak ya. Untuk SMK saja, belum SMA ya. Nah, itu yang luar biasa. Iya. Kalau dilihat angka, kita tidak bisa punya angka pasti karena angka real di lapangan. Kalau kita data belum ke lagi sekolah, ada yang update mungkin yang tadinya belum, jadinya kita sudah gitu ya beri saran kepada teman-teman kepala sekolah ya, untuk anak yang tidak memberikan laporan melalui link ya, coba dilihat update-nya di Peduli Lindungi. Nah, ternyata bisa ditelusuri dari nick-nya ya. Nah, kita input ternyata di Peduli, kalau anak yang sudah divaksin secara otomatis kan ada terdata. Iya betul. Jadi kalau ternyata anak ini tidak mengisi link, lalu ketahuan di Peduli Lindungi, oh belum vaksin ternyata. Belum vaksin, iya. Sekolah sudah bisa menghubungi anaknya. Iya. Oke, nah itu upaya-upaya Bapak ya selaku koordinator yang sudah dilakukan ya Pak ya untuk percepatan vaksin pelajar ini ya Pak ya. Nah namun kalau misalkan nih ada terakhir nih ya Pak ya, ada pelajar itu yang masih belum diizinkan untuk vaksin tapi bukan alasan medis ya Pak ya, itu upaya apa sih Pak yang Bapak lakukan Pak untuk biar pelajar tersebut ayo ikut vaksin gitu, membuka diri? Itu upaya dari Bapak selaku koordinator apa tuh Pak? Jadi gini, di awal saja untuk vaksin pelajar ini itu artinya siswa itu harus bisa menggendong siapa? Menggendong ayah bundanya di rumah. Gitu. Apabila ada semacam ya keengganan lah dari orang tua, untuk orang tuanya juga tidak vaksin, kadang-kadang anaknya juga dilarang. Iya betul. Nah betul, jadi ini permasalahan dari awal yang sudah terlihat. Kita tidak paksakan ini, tapi memberikan edukasi, memberikan edukasi kepada para siswa maupun melalui wali kelasnya masing-masing. Kan juga kita susah komunikasi, misalnya hanya melalui sosial media, namun dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Orang tua diperkenankan hadir di sekolah untuk berkomunikasi dengan
setiap sekolah kan harus dibentuk gugus tugas COVID juga, betul, ya kan? Betul. Bagaimana kenapa anaknya tidak boleh divaksin? Oh, karena alasan sakit dan lain sebagainya. Nah, itu banyak hal. Lalu yang kita ingatkan edukasinya adalah bahwa ya hidup ini tidak boleh egois. Betul. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Itu gitu inti poinnya ya Pak, yang harus kita sadari egois. Ya Pak ya. Oke lah untuk diri pribadi mungkin, tapi ingat bahwa kita hidup bersosialisasi. Betul. Ya, ada orang lain di sekitar kita yang harus kita jaga juga ya Pak ya. Itu kuncinya untuk mengedukasi para siswa di Kota Bogor. Baik, oke deh. Ya, Pak Mulya, terima kasih banyak ya informasinya. Sangat membuat diri kita terinspirasi nih. Semoga teman Inkes juga melek ya akan tentang vaksin. Tadi tuh kita udah bincang juga dengan Pak Made dan sekarang dengan Pak Mulya sebagai koordinator percepatan vaksin. Semoga teman-teman Inkes juga makin membuka diri nih, semakin semangat dan tidak takut untuk vaksin ya Pak ya. Oke. Iya, baik Pak Mulya, nanti kapan-kapan kita jadwalkan lagi ya Pak ya untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Mulya dengan Inkes ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Mulya untuk waktunya sudah berkenan hadir di sini ngobrol-ngobrol dengan saya. Mau dikorek-korek juga Pak, mohon maaf ya kalau ada yang tidak berkenan Pak. Ya, mungkin Pak sebelum kita closing nih, Bapak mungkin ada wejangan nih buat teman-teman Inkes, apa ada pesan yang mau Bapak sampaikan? Silakan Bapak. Vaksin bukan menjadi jaminan bahwa kita tidak akan terpapar ya. Oleh karena itu sekalipun sudah divaksin tetap jaga prokes ya. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan itu semua. Insya Allah kita akan sehat. Amin. Saat ini informasi yang kita dapat sudah berada di level 1. Amin. Alhamdulillah ya Pak. Kita harus sudah siap untuk menghadapi pembelajaran tatap muka 100% lagi. Amin, amin. Saya paling teriak paling kencang. Amin. Itu barangkali semangat buat Bapak Ibu gurunya ya, dalam menularkan ilmu, karena kemarin kan sudah jenuh belajar daring Pak. Terus. Nih sekarang anaknya sudah dibuka ya, 50% pun nggak apa-apa. Jangan tinggalin kelasnya, ya kan? Ya. Tetap berada di kelas, dampingi anak-anak kita yang sudah 18 bulan berada di rumah ya, dalam kondisi kejenuhan. Nah sekarang problemnya dihadapi ya, karena kita tidak tahu selama 18 bulan pengawasan, pembinaan dilakukan oleh orang tua. Nah, siapkan para guru untuk mulai merevisi kembali hal-hal yang menyimpang ya. Secara fisik aja rambut sudah mulai gondrong-gondrong, itu baru fisik, belum psikologinya. Tetap semangat baik Bapak Ibu guru, kepala sekolah untuk memulai pembelajaran tatap muka. Terima kasih, itu barangkali. Iya, baik, terima kasih Pak Mulya ya wejangannya. Ya, itu berkena sekali ya di hati kita ya Bapak Ibu. Semoga tetap semangat. Itu pesan dari Pak Mulya, juga tadi Pak Made juga sama ya. Semoga kita betul-betul bisa nanti menemukan kembali lagi yang sempat hilang nih, momen-momen yang sempat hilang selama 18 bulan kemarin, yaitu pembelajaran daring yang tidak didapatkan sama anak-anak pelajar ya Pak ya. Betul. Selama pembelajaran daring. Ya, oke teman Inkes, dengan berat hati lagi nih saya harus tutup dulu closing untuk bincang-bincang kita hari ini dengan Pak Mulya, dan nantikan tamu saya yang ketiga, tamu spesial saya yang ketiga. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Inkes. Nah, cuman kita closing dulu untuk Pak Mulya sekarang ya. Terima kasih teman Inkes atas waktunya, juga Pak Mulya terima kasih. Sama-sama, sampai ketemu lagi nanti. Inkes, Infocom Podcast, you listen, watching, and we talk. Ya, terima kasih Pak Mulya. Ya, sama-sama.